Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya merupakan contoh kehidupan yang sederhana. Walaupun Rasulullah memiliki harta yang banyak dari hasil perdagangan dan rampasan perang, beliau lebih menyukai kehidupan yang zuhud. Beliau lebih mengutamakan kebutuhan umat dan kemaslahatan Islam. Suatu ketika, Rasulullah SAW terpaksa berhutang untuk memenuhi beberapa keperluannya. Beliau berhutang kepada seorang Yahudi di Madinah. Namanya Zaid bin Sanah. Sebagian masyarakat mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga ahli kitab. Dia pakar Taurat, sehingga amat dihormati kaum Yahudi di Madinah. Walaupun mengetahui kabar kenabian Rasulullah SAW, sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil, Zaid enggan menyatakan masuk Islam. Walaupun Zaid tetap non-muslim, Rasulullah tetap berhutang kepadanya, dan Zaid melayaninya sebagai orang biasa. Keduanya lantas menyepakati tenggat waktu pembayaran. Hari demi hari telah berlalu. Rasulullah suatu waktu memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Rumah ibadah itu penuh sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah SAW. Tiba-tiba, datanglah Zaid bin Sanah melalui pintu masjid. Dia lantas meminta celah agar bisa sampai ke saf yang paling depan. Banyak kaum muslimin di sana belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Saat berada di saf paling depan, Zaid tidak langsung duduk, justru berdiri tepat di belakang Rasulullah SAW. Dia lalu menarik kain serban Rasulullah yang melingkar di lehernya, sehingga beliau seketika tercekik. Seluruh sahabat langsung berdiri, seperti hendak menyerang pria asing ini. Umar bin Khattab, yang berada dekat sekali dengan Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar sambil menatap Zaid, dengan wajah merah padam, menahan murka. Rasulullah memberi isyarat, dengan tangannya, agar Umar dan seluruh hadirin tenang. Masih dalam keadaan tercekik, beliau lantas menoleh ke arah Zaid. "Wahai Yahudi, ada apa?" Zaid kemudian berkata, "Kau berutang padaku Muhammad, dan aku tahu, kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang." Rasulullah pun menjawab, "Bukankah belum tiba saatnya tenggat waktu pembayaran?" Dan Zaid pun berkata lagi, "Saya tidak peduli. Bayar utangmu sekarang juga." Maka Rasulullah SAW berpaling kepada Umar, dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak kurma 40 kg, kurma itu untuk membayar hutangku kepada Yahudi ini, dan tambah lagi 40 kg kurma untuk dia." Umar pun bertanya, "Ya Rasulullah, 40 kg memang untuk membayar hutang. Tetapi, 40 kg lagi untuk apa?" Rasulullah pun menjawab, "Itu sebagai hukuman, karena engkau telah menakut-nakuti dia." Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid, dan berjalan menuju Baitul Mal. Dia diikuti oleh Zaid, dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalan. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan beraninya mencekik Rasulullah SAW? Tepat di depannya, Umar ingin melampiaskan amarahnya ke orang Yahudi. Tetapi, amarahnya dia redam, karena ketaatan Umar kepada Rasulullah SAW jauh lebih besar. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Umar lantas menyiapkan 2 karung. Masing-masing akan diisi 40 kg kurma. Karung pertama yang telah diisi penuh, diberikannya kepada pria Yahudi itu, kemudian Umar mengisi karung kedua, tapi Zaid mencegahnya, dan berkata, "Wahai Umar, tahanlah. Jangan kau masukkan kurma ke karung itu." Umar pun tidak peduli, dan menjawab, "Aku hanya melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW, aku tidak ingin mendengarmu." Dan Zaid pun berkata, "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenal saya? Saya adalah Zaid bin Sanah." Mendengar hal itu, Umar seketika terkejut, kemudian berdiri menghadapnya, dan bertanya, "Apakah benar kamu Zaid bin Sanah, Zaid yang pendeta Yahudi, dan ahli kitab Taurat itu?" Zaid pun menjawab, "Benar, akulah Zaid bin Sanah, pendeta Yahudi itu." Umar pun kembali bertanya, "Bukankah engkau tahu, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Dan Zaid pun menjawab, "Ya benar, aku mengetahuinya. Tapi, coba engkau pikir, wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya,
di depan umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi. Bahkan aku melakukannya seorang diri, dan di dalam masjid kalian. Apa engkau pikir aku sudah gila? Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja, masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku. Yakni, bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya. Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku, hanya untuk membuktikan kebenaran, adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad. Dan kini aku percaya, ternyata benar kasih sayang beliau, mengalahkan amarahnya. Kemudian, Zaid pun masuk Islam, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, di hadapan Umar bin Khattab. Demikian kisah pendeta Yahudi yang masuk Islam, semoga menambah wawasan, dan keimanan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.